Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita dikembali hadir di sini untuk bisa sama-sama munajat atau mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan menuntut ilmu, dengan sama-sama belajar. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini betul-betul menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama kelak kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini sampai di maqalah yang ke-10, wal maqalatul ashirah. Bagi yang berkenan buka kitabnya, ada di halaman 5 baris yang ke 14 dari bawah, paling pojok gitu ya, baris yang ke-14 dari bawah. Sebelumnya mari kita sama-sama tawassul khususnya kepada pengarang kitab, mudah-mudahan menjadikan kita senantiasa mudah untuk mengamalkan ilmu-ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif hadal kitab Musyikuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani syu'uli laylahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barik fi kalimat. Wal maqalatul 'ashr, maqalah yang ke-10 atau nasihat yang ke-10. An ba'di zuhadi, dari sebagian ahli zuhud, orang zuhud. Zuhadi itu jama' taksir kalau dari ilmu nahwu. Wa hum alladzina taqiru ad-dunya wa lam yabalu biha bal akhadhu minha qadra dururihim. Siapa orang-orang yang dikatakan sebagai ahli zuhud, orang yang zuhud, yaitu orang-orang taqaru ad-dunya, yang meremehkan dunia, walam yabalu, dan tidak memperdulikan dunia, bal akhadhu, tetapi mereka mengambil dari dunia tersebut qadra dururatihim, sekedar darurat atau sekedar kebutuhannya saja. Nah, ini bagian daripada apa yang ada dalam diri orang-orang yang senantiasa zuhud kepada Allah. Orang yang zuhud itu karena memang mereka hidup di dunia, butuh dunia, bahkan juga mencari dunia, bekerja juga. Tapi dunia hanya sebatas di luar hati saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Maka bagi mereka bekerja misalnya itu sekedar menjalankan ibadah kepada Allah, bukan orientasinya untuk mendapatkan dunia, tapi semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, dalam rangka itu beribadah kepada Allah. Makanya ketika mereka misalnya ternyata tidak dapat apa yang diharapkannya dari sisi dunianya misalnya, maka mereka betul-betul sampai saja tidak sampai hamud dunia,
Karena hamudumnya dulmatun fi qalbi kan gitu ya. Jadi sedih terhadap dunia menjadikan gelapnya hati kan gitu. Nah, termasuk mereka juga dapat dunia biasa saja gitu. Tidak sampai tergiur sehingga lupa dengan Allah. Biasa saja, dianggap biasa saja. Datang ya disyukuri, tidak datang ya biasa saja. Karena memang masalah rezeki itu kan takaran ya. Karena memang sudah ditentukan bikatsbi ajalihi gitu kan, warizkihi. Nah itu jadi rezeki itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka kalau kita bicara pekerjaan, yaitu karena memang sudah kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah ini yang senantiasa tidak memperdulikan dunia, ya sebatas hanya kebutuhan saja. Nah, beliau memberi nasihat kepada kita semua. Nah, ini salah satunya nasihat ini yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Saya lihat dalam kitab Tabi'ul Wafilin, di situ juga diterangkan apa yang beliau sampaikan. Sahabat Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Man adnaba dzamba ay tahammalahu wa huwa yadhaku. Ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Li'anna haqqahu ay yadamba wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Barang siapa yang melakukan dosa, berbuat dosa, ay tahammalahu, yakni menanggung dosa yang sudah dilakukan, wa huwa yatahabbu, sedangkan dia tertawa bahagia dengan dosa yang dia lakukan. Ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, yakni keadaan di mana dia itu bangga, yafrahu, bergembira, bitahamuli, atas dosa yang dia tanggung. Kalau sampai ada seperti itu, maka fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke neraka, wa huwa yabki, dalam keadaan dia menangis. Lianna haqqahu, karena sesungguhnya haknya ayat daba wa istighfiruh ta'ala lidzalik, yaitu sesungguhnya haknya itu dia menyesal, menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat sehingga dia dimasukkan sama Allah ke neraka dalam keadaan menangis, tinggal penyesalnya. Wa yastaghfiru ta'ala lidzalik, dan minta ampun kepada Allah lidzalik, karena dosa yang sudah dia lakukan. Jadi makalah yang ke-10 ini bisa betul-betul bisa menjadi perhatian kita, karena memang ya, kita perlu ada motivasi gitu ya, untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan dosa atau kemaksiatan. Kata ahli zuhud ini, beliau mengatakan siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sudah melakukan dosa tapi bangga dengan dosa yang dia lakukan, tidak ada sedih sama sekali, yang seharusnya dia sedih, menyesal gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah melakukan dosa. Kenapa menyesal? Ya karena dia berpikir pastinya dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, semua fasilitas kehidupan semuanya dari Allah. Bahkan bumi yang kita injak pun dari Allah, langit yang menjadi naungan itu dari Allah, semuanya dari Allah. Kalau bahasa hadis isinya, bahkan pakaian pun gitu ya, itu semuanya dari Allah. Kalau semuanya dari Allah, maka pantaskah kita bermaksiat kepada Allah? Tapi karena memang Allah beri kita itu hawa nafsu gitu ya, zuina linnasi hubus syahwati minan nisa dan seterusnya. Ini pernah pertemuan berikutnya sudah disampaikan, ada hawa nafsu yang memang inna nafsa la'ammaratu bisu gitu ya. Sehingga nafsu itu lebih condong mengajak kepada keburukan. Nah, karena memang ada nafsu itu, maka ya wajar ketika kita mungkin pernah berbuat salah, berbuat dosa dan seterusnya. Tapi kemudian dengan adanya dosa yang kita lakukan, harusnya kita menyesal. Nah, ya. Karena apa? Karena kalau kita menyesal itu ada potensi, bahkan termasuk kita akan bertobat kepada Allah. Karena salah satu tanda kita bertobat ada penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Nah,
gitu ya. Makanya dalam Al-Quran itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang ketika berbuat satu kesalahan, satu dosa, fahishatan aw zalamu atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullah maka segera ingat kepada Allah. Itu harusnya ya. Ingat kepada Allah, masih ingat kepada Allah bukan dia melakukan dosa. Iya, Allah sudah melarang melakukan dosa seperti ini gitu. Dosa yang seperti itu, dosanya sebagaimanapun Allah telah larang. Itu harusnya kita betul-betul ingat kepada Allah. Karena memang Allah sudah berikan jalan untuk ketaatan, untuk sama-sama menjalankan perintah Allah, untuk sama-sama menjauhi larangan Allah. Namun ketika kita berbuat maksiat harus ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itulah maka muncul satu penyesalan gitu ya, satu penyesalan. Dan tidak cukup hanya sekedar menyesal, wastaghfirullah lidzunubihim. Nah, kemudian kita diminta untuk minta ampun kepada Allah atas segala apa yang sudah kita berbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang mampu memberi ampun illa kecuali Allah. Gak ada yang bisa memberi ampunan kepada kita, hanya Allah. Maka dari itu kita diminta ketika sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, kita diberitahu untuk minta ampun kepada Allah. Nah, jadi bagian daripada ketika kita sudah berbuat maksiat harus ada penyesalan. Nah, dari bahasa seperti ini tinggal kita pilih saja. Ketika kita ditanya, kita mau milih mana? Menyesal di dunia atau di akhirat? Gitu ya. Kalau menyesal dunia mungkin hanya sementara, begitu ya Bapak Ibu. Yang pasti kalau Bapak Ibu anak-anak ditanya mau menyesal di dunia atau di akhirat ya. Karena setiap manusia pastilah sedikit pun pernah berbuat kesalahan. Tapi kemudian apabila kita menyesal, nah itu ada tanda-tanda kita akan bahagia nanti di akhirat. Penyesalan dalam rangka itu ketika kita sudah berbuat maksiat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hanya sekedar maksiat di dunia terus kemudian akan menjadikan kita enggan untuk berbuat maksiat gitu ya. Tapi kalau kemudian kita bangga, nah, apalagi kemudian kita senang gitu ya, wa yadhaku, bahasanya yadhaku dengan ketawa, dengan berbuat maksiat dia ketawa, berarti kita senang, mengekspresikan kesenangan dia dalam bermaksiat. Ya, dalam hal yang seperti itu, maka kalau betul-betul tidak sampai kemudian segera bertaubat, segera kemudian menyesalinya, maka fa'inna wa yudkhilun nar wa huwa yabki. Maka sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka dalam kondisi menangis. Jadi kebalikannya. Maka kalau begitu, maka segera untuk kita menyesal atas apa yang sudah kita perbuat ya, yakni dalam rangka yaitu untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nanti di akhirat. Karena kalau sudah mati saja penyesalan kita sudah gak diatur semua Allah, sudah sia-sia gitu ya. Ya sudah apalagi kemudian kita sudah terkubur gitu ya dalam alam kubur, sudah selesai, kita nggak ada sisinya lagi kita menyesal. Tapi masih kita ada kesempatan untuk senantiasa bertobat kepada Allah gitu ya, karena walladzi yaqbalu tauba ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, itu luar biasa. Dan dia itu maksudnya Allah itu menerima tobatnya dari hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah mengampuni keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Wah, itu luar biasa. Bahkan karena memang kita dalam hadis qudsi itu kan sudah dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana yaghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu telah berbuat dosa, tukhti'una, berbuat dosa malam dan siang. Karena memang kita tidak luput dari dosa itu. Ya. Nah, tapi wa ana aghfiru dzunuba jami'an, itu luar biasa. Dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampun
kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Nah, kalau kita bangga dengan dosa yang kita lakukan, maka ini sebagai bagian daripada kesombongan kita. Bab kesombongan sudah kita bahas di sebelumnya ya. Namun ketika ditanya gitu, wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzah fa hasbu jahannam fal bisamiha gitu. Jadi Allah itu Masya Allah ya, betul-betul sangat perhatian sama kita. Dikasih apa ilmu, dikasih apa, kemudian pencerahan dan begitu seterusnya. Apabila ditanya gitu ya, ittaqillah, atau dikatakan kepada orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tapi apa kemudian balasannya? Akhadatul izzah, yang membangkitkan kesombongannya. Diingatkan, diberi nasihat, tapi kemudian menolak, tapi kemudian mengganggu ya, dengan kata-kata ya yang mungkin tidak menerima atas arahan nasihatnya yang diberikan kepada orang lain ya, kepada kita gitu. Akhadatul izzah, kalau sudah seperti itu gitu ya, ada penolakan gitu ya. Akhadatul izzah bahkan membangkitkan kesombongan gitu atas apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya masih di sini fahasbuhu jahannam, maka balasnya adalah jahannam. Wa labisa biha, dan seburuk tempat tinggal yaitu neraka jahannam. Nah, dari situlah kita betul-betul ketika berbuat kesalahan harus betul-betul kita tancapkan rasa penyesalan dengan diri. Karena kalau sudah ketawa, bangga, hati-hati, Allah sudah ancam, yaitu akan dimasukkan ke neraka. Li'annahu haqqahu ayyadaba wa yastaghfiru wa ta'ala lidalik. Karena sesungguhnya dia sudah dimasukkan neraka itu yang pingin gitu ya, ada penyesalan yang amat sangat karena sudah terlanjur divonis sebagai ahli neraka gitu. Bahkan minta ampun sama lidalik sudah tidak ada gunanya, sudah sia-sia lagi. Oleh karena itu dalam pembahasan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat maksiat betul-betul harus kita ada dalam diri ini, dalam hati ini sebuah penyesalan yang amat sangat. Karena kalau nggak menyesal, ada kemungkinan besar akan mengulanginya lagi gitu. Jadi salah satu tanda ketika kita kemudian tidak mau mengulangi kemaksiatan kita lakukan, ada sebuah penyesalan. Ya, contoh sederhana, misalnya kita berbuat maksiat judi misalnya, berbuat judi terus kemudian kita menang misalnya, bangga, senang, otomatis ada kemungkinan besar, ya, walaupun mungkin juga enggak ya, tapi kemungkinan besar besok akan mulai lagi menang lagi, wah bangga, senang, pasti akan mulai lagi. Tapi begitu kemudian kalah, pasti termotivasi karena sudah menang pertama, kedua gitu. Dan begitu seterusnya gitu. Ya, itu contoh sederhana. Begitu juga misalnya kita mencuri gitu. Mencuri kita bangga, senang, kenapa? Nah, apalagi mencuri ya tidak sampai ketahuan gitu. Terus kemudian akhirnya apalagi kemudian kita mendapatkan hasil curian kita, bangga, senang. Pasti besoknya lagi ada rencana, saya harus mencuri apa lagi gitu ya. Karena nggak ada penyesal, tapi begitu masa sekali menyesal, saya nggak enak bisa ngomong. Makanya bahasa di sini ya, wa huwa yadhaku wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi. Jadi benar-benar ketika orang itu berbuat kesalahan, dosa, ketawa gitu ya, bunga gitu kan kalau bahasa Jawanya, benar-benar senang, bangga atas apa yang dilakukan, maka itu betul-betul ancaman sangat berat, bahkan dimasukkan ke neraka Allah. Terus kemudian ulama atau Allah wayaki, nah itu kebalikan. Jadi kita itu luar biasa ya. Jadi ada satu pilihan nih nanti, kita mau nangis dulu atau mau bangga dulu, mau ketawa dulu gitu. Ulama atau Allah wayaki hayaan minallah ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taqsir fi tilka ta'ah fa inna allaha yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhaku. Barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah, wa huwa yabki, dan dia menangis, hayaan karena malu min Allah, dari Allah,
wa khaufan, dan takut kepada Allah, ada taqsirihi fi tilka ta'ah, karena ada kurangnya, ada kurang lengkapnya ya atas ketaatan yang dia lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke surga dengan keadaan tertawa. Nah, kebalikannya dia. Jadi kita ketika ibadah sama Allah gitu ya, sampai nangis karena takut mungkin kurang maksimal ibadah kita. Padahal Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Gitu. Tapi kemudian kita sering lalai atas apa yang menjadi tujuan Allah. Gitu. Nah, dengan begitu maka kita sedih. Mungkin ada banyak kekurangan dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Karena memang kita sudah ada ikatan janji gitu loh sama Allah ya. Sebelum kita muncul hadir di muka bumi ini ya, kita sudah ada ikatan janji. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhan mengeluarkan kamu dari anak Adam atau dari sulbi keturunan Adam gitu ya. Terus Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, betul ya Rabb, engkau Tuhan kami, syahidna, kami menjadi saksi. Jadi kita itu sudah betul-betul ada ikatan janji setia bahkan sama Allah itu, untuk senantiasa menyembah Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas kita, di dalam rumah, di luar rumah, termasuk di kantor, di tempat kerja kita, bagaimana kita bisa menjadikan semua aktivitas itu yang bernilai ibadah, kan sesuai dengan akad kita dengan Allah gitu. Ya wa ma khalaqtul jinna tadi itu wal insa illa liya'budun. Jadi bagaimana kita kemudian ya, mengolah niat sehingga ya kan apa yang menjadi aktivitas ini ternyata bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis atas apa yang sudah kita lakukan dalam rangka yaitu malu atau bahkan takut wa khaufan minta ta'ala atas mungkin kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Termasuk juga kita nangis saat sholat tahajud. Itu luar biasa gitu ya. Kita nangis saat zikir, kita menangis saat kemudian beribadah. Ya. Bahkan kemudian kita di pertengahan malam terasa seperti kita berdoa dengan Allah gitu. Kemudian kita menangis atas ketaatannya gitu ya. Terus kemudian yang lain semua orang banyak pada tidur, dia anta buddha wa ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kan gitu. Jadi bagian daripada apa yang dimaksud dengan ihsan, nah itu jadi engkau ibadah kepada Allah, anta buddha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi sambil begitu kita sholat tahajud misalnya, atau sholat 5 waktu, atau ibadah apapun itu, seakan-akan kita melihat Allah. Apalagi di pertengahan malam, itu luar biasa. Maka kalau nangis memang benar-benar akan bisa gitu ya. Termasuk juga kalau sholat 5 waktu kita betul-betul menunggu kekhusyuan kita, bisa itu akan menjadikan kita akan nangis gitu ya. Ya, kalau kita tidak sampai bisa melihat seakan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Itu bagian daripada al-ihsan. Nah, dari situlah kemudian menjadi perhatian bagi kita ketika menjalankan ketaatan. Apabila kita sertai dengan menangis, gitu ya, maka Allah akan masukkan kita ke surganya dalam keadaan kita tertawa. Itu termasuk juga nangis atas apa yang kemudian Allah perintahkan, menangis atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita mengambil jalur itu juga bisa. Ada juga jalur mahabbah, artinya kecintaan kita kepada Allah. Jadi menjalankan taat kepada Allah itu nggak menangis, tapi memang benar-benar bangga, bahagia gitu. Ya, sholat tahajud senang gitu, Insya Allah, alhamdulillah. Engkau bangun aku jam sekian sehingga aku bisa sholat tahajud, sehingga aku bisa berdoa denganmu ya Rabb. Itu sangat senangnya, nggak nangis, bangga, bahkan senang gitu. Ada mahabbah, rasa cinta kepada Allah gitu.
Ya, kemudian zikir senang begitu, masya Allah gitu ya, tidak sampai nangis, tidak menetes air mata, tidak ada sampai. Begitu masuk sholat subuh, begitu selesai sholat subuh rindu hadirnya sholat duhur, pengen cepet-cepet ketemu sholat duhur, saking senangnya gitu, saking senangnya apa interaksi dengan Allah. Udah sholat duhur selesai, pengen cepet-cepet masuk sholat asar. Itu ada rasa mahabbah yang cinta, nggak nangis sama sekali nggak. Nah ini jalur ini memang betul-betul yang memang harus kita bisa ambil pelajaran untuk bisa, kalau kita ibadah kemudian kita bisa menangis atas ketaatan yang Allah berikan kepada kita, hayaan min Allah Ta'ala wa khaufan minhu Ta'ala ala taqsiri fi tilka ta'ah, maka itu nanti kita akan dimasukkan surga dalam keadaan tertawa. Ayyafrahu wayatal farahi li husuli matlubi wa huwa afullahi ta'ala. Maksudnya yafrahu waya, dia bangga, dia gembira, dia senang sekali. Wayatal farahi, puncaknya kesenangan, puncaknya berarti kesenangan tertinggi, kebahagiaan tertinggi bagi mereka-mereka yang senantiasa nangis dalam ketaatan, gitu ya. Nangis bukan termasuk cengeng, jangan kemudian kita cengeng dikit-dikit dengar ayat Al-Quran nangis, itu bukan bermaksud kita cengeng. Pas lagi surat nangis, ya. Terus kemudian pas lagi lihat alam semesta ini nangis, lihat begitu bagaimana hebatnya Allah menciptakan lautan, menciptakan bumi, nangis gitu. Kemudian ayat-ayat nangis, itu bukan cengeng, justru itulah yang dimaksud dengan mujahadah, sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, gitu. Ya, kalau kita resepsikan itu kemudian persepsikan kita cengeng, dikit-dikit nangis, tapi karena memang seperti itu, waman atau Allah yakin ketaatan kemudian kita menangis. Nah, pertanyaannya, pernahkah atau seringkah kita nangis dalam ketaatan? Mau kita aja kalau urusan dunia ini, kalau koreksi saya sendiri gitu ya mungkin bisa aja mudah kita untuk berbuat nangis gitu. Ya mungkin ini sekedar prediksi, mungkin ketika kita lihat sinetron gitu ya, ada sih itu filmnya sedih gitu, pernahkah kita merasa sedih, ikut nangis padahal settingan semua loh. Ya mungkin pernah ya ikut sedih gitu, bahkan ikut nangis juga tiap kali lihat sinetron itu gitu, beruntutan ceritanya dari awal sampai akhir dia ikutin terus, sehingga terbawa seperti hipnotis gitu ya. Dia sedih ikut sedih, dia senang ikut senang. Apakah kemudian dalam hal urusan ketaatan kita nggak pernah menangis kepada Allah? Nah itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ya dijawab ya di hatinya masing-masing gitu ya. Artinya kalau kita pelajari dari kitab ini, kita diperintah untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah itu ya harus disertai banyak-banyak dengan menangis gitu. Menangis, karena itu bukan cengeng, tapi itu sebagai bentuk kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak menangis, kita bolehlah dengan riang gembira, senang, bukan malah menjadi beban. Begitu ada datang Allah Akbar, ya sudah asar, baru istirahat, gitu ya. Dikit sudah ada maghrib, ya udah ada. Baru duduk, baru minum, baru makan, baru ngopi misalnya. Jadi itu bukan menjadi beban gitu. Bahkan kita tumbuhkan dalam hati, dalam diri ini bangga, kesenangan kita, wah akan menghadap ke Allah. Jadi sudah benar-benar rindu, yaitu tadi selesai sholat duhur sudah rindu akan hadirnya sholat asar. Kalau seperti itu, maka janji Allah ya, fa'inna wa yudkhilul jannah wa huwa yadhaku, maka sesungguhnya Allah akan masukkan kita surga dalam keadaan ketawa. Kenapa? Yafrahu, karena bahagia, jadi kan senang, bahkan sampai wayatul farahi, puncaknya kesenangan, li husuli matlubihi. Kenapa senang? Karena bangga sekali, itu sangat-sangat bangga, sangat-sangat gembira karena atas keberhasilan dia selama ini mencari matlubi, apa yang dia cari. Apa yang dia cari? Wa huwa afullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah. Jadi ketika kita kemudian sedih atas dosa yang sudah kita lakukan,
ya, bukan sebaliknya, bukan kita berbuat dosa malah ketawa gitu ya, karena memang dari mana Rasulullah sudah menyampaikan setiap umatku itu akan diampuni dosanya gitu. Kecuali mereka yang melakukan dosa itu dengan terang-terangan. Kata beliau di lanjutan hadisnya itu, termasuk orang yang melakukan dosa terang-terangan ketika dia di malam hari dia berbuat dosa, sudah ditutup sama Allah dosanya itu gitu ya, tapi kemudian di pagi hari dia ceritakan ke sana ke sini, hei si fulan, aku semalam telah berbuat ini berbuat itu gitu ya. Nah, padahal sudah ditutup semua, ternyata bagian daripada dosa yang tidak diampuni gitu. Sudah Allah tutup gitu ya, sudah mungkin Allah ampuni gitu, tapi kemudian pagi hari dia ceritakan, enak banget loh, semalam aku maksiat, semalam aku minum khamr, semalam aku bercinta dan segala macam ya. Tentu ya di luar syariat, artinya di luar apa yang menjadi keharaman kita bagi Allah. Enak banget, seru gitu. Diceritakan aib-aibnya, apa keburukan-keburukan termasuk diceritakan, bahkan sampai di share ke grup di medsos, Facebook, IG, masyarakat yang dia, wah itu tuh sudah ada apa kalau bahasa hadis Nabi itu ya, bahkan di sini ya bangga dengan apa maksiat dia lakukan, nah, sebagai bentuk kebanggaan itu share, senang dia, terus kemudian apa di status dan segala macam ya, di video terus kemudian di-share, kan tidak sedikit itu berbuat maksiat di video yang di-share biar jadi viral gitu. Padahal kalau seperti itu ada kebanggaan, itu luar biasa. Kata dalam kitab ini, fa innallaha yudkhilun nar wa huwa yaqi. Dengan kebanggaan dia bermaksiat itu, hati-hati, nanti dia akan dimasukkan ke neraka wa huwa yaqi, dalam keadaan menangis. Nah, dari situlah memang sebagaimana yang Rasulullah sampaikan tadi, salah satu yang termasuk dosa yang dilakukan secara terang-terangan, kita buka, kita ceritakan sebagai bentuk kebanggaan kita. Nah itu betul-betul menjadi berarti kita harus menyesal ya. Balik lagi dari awal, kita harus menyesal karena itu bagian daripada bentuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah terus kemudian dikul simatul bihi wa wa'afu wa ta'ala ya, karena memang dengan apa kita melakukan ketaatan kepada Allah kemudian kita menangis ya, bahkan mungkin ada jalur mahabbatan itu, kecintaan kepada Allah, dia akan apa merasakan bahagia, bangga gitu ya, karena mendapatkan ampunan dari Allah. Nah ini nyambung dengan makalah berikutnya, walaupun hanya 2 baris ya, makalah yang ke-11 tapi isinya luar biasa. Wal maqalatul hadiyata asyrata an ba'dil hukama ayil awliya la tahkiru al-dhunuba as-siwar ayat